Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 27 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Bacaan dari kitab Ratapan. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Dalam amarahnya ia menghancurkan benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan serta pemimpin-pemimpinnya. Maka duduklah para tua-tua putri Sion tertegun di tanah. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepala ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, hatiku remuk redam. Hancur luluh hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab kanak-kanak dan bayi jatuh pingsan di lapangan-lapangan kita. Mereka bertanya kepada ibunya, "Mana roti dan anggur?" Di lapangan-lapangan kota mereka jatuh pingsan, seperti orang yang gugur ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan dikau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah Sion? Karena luas bagaikan lautlah reruntuhanmu. Siapa yang akan memulihkan dikau? Nabi-nabimu melihat penglihatan yang dusta dan hampa bagimu. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan dikau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Berteriaklah dengan nyaring kepada Tuhan, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau beri dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang, bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan di ujung-ujung jalan karena lapar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya.
Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul Kualitas Iman yang Sejati. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan seorang sosok perwira Romawi yang penuh dengan kerendahan hati. Dikisahkan dengan jelas bahwa ia pergi menemui Yesus karena seorang hambanya mengalami sakit lumpuh. Setelah bertemu dan mengutarakan maksudnya, Yesus pun bersedia datang untuk menyembuhkan hambanya. Akan tetapi, setelah mendengar kata-kata Yesus, ia pun dengan segala kerendahan hatinya mengakui bahwa ia tidak pantas untuk menerima Yesus dalam rumahnya. Kata-kata dari sang perwira merupakan sebuah pernyataan kerendahan hati dan sikap iman yang besar akan kuasa dan penyelenggaraan ilahi. Oleh karena itu, sebelum menyembuhkan hamba dari perwira itu, Yesus tidak segan memuji sikap iman dari perwira tersebut. Yesus mengatakan bahwa iman sebesar itu belum pernah ia temui, bahkan di antara orang Israel sekalipun. Kita ingat, sebelum kita menerima komuni, kita sering berdoa, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Rumusan doa yang kita ucapkan ini berdasar pada Injil yang berkisah tentang seorang perwira dari Kapernaum yang kita baca kisahnya pada hari ini. Ia mengucapkan kalimat tersebut ketika Yesus hendak datang untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Kesadaran akan keberdosaan dan kerendahan hati menjadikannya layak bagi kasih Allah. Sikap iman yang besar disertai dengan kerendahan hati telah mengantar perwira tersebut kepada sebuah anugerah terbesar dalam hidupnya. Apa yang ia imani dibalas dengan kasih Allah yang luar biasa. Ia sungguh mengalami kasih Allah yang begitu besar dalam hidupnya. Saudara-saudara terkasih, kita diajak menghayati dengan sungguh iman kita
seraya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan senantiasa membuka hatinya kepada kita, asalkan kita mau datang dan merendahkan hati di hadapannya. Tuhan mencintai kita dengan hati yang terbuka. Semoga kita memiliki kualitas iman yang sejati, seperti yang dimiliki oleh seorang perwira yang kita baca kisahnya pada hari ini. Semoga demikian.